Ya, saudara-saudara, seperti berita yang viral dalam 1-2 hari ini bahwa Yahya Waloni telah meninggal dunia di Makassar. Ya, sayang sekali saya tidak berhasil melayat ke tempat duka karena jenazahnya keburu diberangkatkan ke Jakarta, sementara saya masih ada di Makassar. Nah, tetapi saudara, ada yang perlu dijelaskan karena rupanya berita kematian Yahya ini itu juga disampaikan atau diberikan pengumuman resmi, berita resmi dari harian Kompas. Nah, sekarang saya mau baca ya dari harian Kompas itu ya. Ini saya dikirimi penggalannya ya, jadi ada ada berita lengkap tentang kematiannya. Lalu ada penggalannya. Sebelum memeluk Islam, dia pernah menjabat sebagai tokoh agama dalam struktur Badan Pengelola Sinode GKI di Tanah Papua, khususnya di wilayah 6 Sorong Kaimana. Dia juga pernah menjadi ketua sekaligus rektor Sekolah Tinggi Teologi STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 hingga 2004. Setelah itu, Yahya pindah ke Balikpapan dan sempat mengajar sebagai dosen di Universitas Balikpapan, Uniba, hingga 2006. Perjalanan spiritualnya berlanjut ketika dia hijrah ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di sana dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI setempat. Nah, saya kira Kompas tidak mengikuti beritanya dengan baik. Memang di awal kemunculannya Yahya mempublikasikan dirinya sebagai dengan jabatan-jabatan yang begitu hebat, yaitu dia doktor teologi, dia mantan pendeta di Sinode GKI Papua, mantan rektor STT Calvinis Ebenezer, bahkan dia dikatakan sebagai pendiri dari UKI Papua, lalu juga ngajar di Uniba itu ya. Nah, di awal konflik saya dengan dia itu, saya bahkan saya tidak percaya hubungan kosong dia itu. Karena apa? Karena bagi saya kalau memang dia betul dengan semua gelar doktor teologianya, dengan dia mantan rektor, mantan pendeta, mantan pendiri UKI, maka mestinya pemahamannya tidak kacau balau seperti itu ya. Kami yang terjun dalam dunia teologi ini bisa mengukur orang itu kira-kira tingkat kemampuannya sampai di mana dan selaras dengan gelar kepakaran S2 S3-nya. Jadi itu membuat akhirnya saya membongkar semua penipuan Yahya ini. Jadi saya bahkan langsung berkunjung ke UKI Papua, termasuk juga ke Sinode GKI di Papua itu. Dan dalam kunjungan saya ke Sinode itu, saya bertanya tentang kebenaran informasi bahwa Yahya itu adalah mantan pendeta di GKI Papua, dan saya langsung dapat informasi di sana bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta secara resmi di GKI. Informasi yang diberikan hanyalah bahwa dia pernah datang dan mengajukan lamaran untuk menjadi pendeta di sana. Tapi ternyata lamarannya sebagai pendeta itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena persyaratannya, karena dia sudah datang dengan membawa gelar doktor kan. Maka organisasi GKI Papua itu meminta supaya coba dia berikan ijazah, lampirkan ijazah S2 dan S3-nya. Tapi ternyata dia tidak pernah balik lagi kasih ijazahnya itu. Itu sama juga dengan yang dia lakukan di mana itu ya, yang teman-temannya yang di Balikpapan. Itu di gereja Balikpapan juga sama. Nah, untuk jelas saudara bisa lihat ini video saya waktu saya berdialog di Sinode GKI. Sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus, hadir bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Estefaru
sekali lagi dalam maksud Tuhan bahwa kita memberi input-input terkait dengan perjuangan kita semua yang dalam hal ini digagas oleh beliau. Sama kita ketahui bahwa perjuangan kita adalah bahwa ini iman kita diserang, iman kita dibobok-bobok seperti itu. Tapi saya kira tidak pantas kalau kita membuat semacam kekuatan massa untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini satu cara yang sangat arif dan bijaksana dari seorang pendeta mewakili orang Kristen yang ada di Indonesia untuk memberikan kantor. Dan salah satu hal yang sangat penting untuk mengkantor semuanya adalah bahwa kita hendak memberi data-data terkait dengan siapakah Raja Ulun. Sebab dalam klaim menjustifikasi bahwa dia adalah seseorang yang bertumbuh di bidang akademis dan pelayanan di Sorong. Itulah sebabnya kita ada di Sorong untuk 2 sesi pertemuan. Jadi pertama tadi sudah dilakukan mungkin ini menyangkut tentang pernyataan beliau adalah seorang doktor ahli bahasa Ibrani dan sudah diklarifikasi di Kim. Tetapi juga yang kedua bahwa beliau menyatakan bahwa dia adalah seorang rektor pendiri UKI. Itu sudah terklarifikasi oleh teman-teman dari UKI dan sekarang beliau ada di tempat ini sehubungan dengan surat yang selalu diandalkan oleh seorang pemain koloni yang dikirim oleh Bapak Rasul bahwa beliau adalah pendeta di gereja. Nah, karena itu hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini juga para Ezra, kami sebagai badan kerja klasik sebagai ketua dalam tugas di Masjid baru ada di sekitar Yohan akan ada bersama dengan kita dan wakil ketua Pak Pani dan saya sendiri sekretaris, wakil sekretaris dan kurang sehat, kemudian Pak Bendara dan teman-teman anggota badan kerja mahasiswa. Tapi juga bersama-sama dengan kami di sini adalah mantan sekretaris lagi, yaitu Bapak Pendeta Andretu, kemudian Bapak Simon Luis, yang juga pernah menjabat sebagai sekretaris klasik, dan juga Pak Luis dan juga menggantikan Bapak Ramudoma sebagai BPM wilayah 6 pada waktu itu. Dan hadir bersama dengan kita juga Bapak Ketua BPG Pusat Keuangan. Saat itu sudah sangat representatif untuk mewakili kelas 3 Sorong. Tadi saya juga sudah konfirmasi kepada pihak pimpinan di Slore bahwa kami ada perjumpaan dengan Sorong, Pendeta Sorong yang mereka yang support datang ini dan kami akan memberikan kata-kata dengan tiga tadi. Juga calon dari wakil sekretaris Sinode juga ingin libur untuk memberikan masukan-masukan mewakili badan pekerjaan Sinode. Sekiranya bahwa bisa bertelepon ataupun bisa hadir di Jawa merupakan kehormatan dari gereja ini karena gereja ini bukan satu dengan salah yang diakibatkan oleh saudara. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, barangkali supaya cara berdiri kita bisa memberikan input terkait dengan hal yang kita. Barangkali saya mendahului dulu dari sisi administrasi gereja. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, pada tangan kami ini sudah ada surat yang diterbitkan oleh BPM wilayah 6 pada waktu itu. Dan oleh kami itu berkesempatan pada siang hari ini kami hendak memberikan beberapa catatan. Catatan pertama adalah beliau mengklaim bahwa beliau adalah pendeta DKI yang bertugas 16 tahun di DKI dalam waktu. Nah, dalam surat ini, rekomendasi ini dikatakan dikeluarkan pada tahun 2004. Dan kita sama ketahui bahwa beliau mualaf itu 2006. Jadi pertanyaan saya adalah 16 itu, angka 16 itu dapat dari mana? Dari 2004 masuk Islam 2006. Jadi pertanyaan saya, kalau memang kita menganggap bahwa surat ini abstrak, 16 tahun itu beliau dapat dari mana? Pertama. Yang kedua adalah di dalam tata gereja kita, saya baca
Peraturan Kepegawaian Gereja Kristen Injili Tanah Papua bab 1 tentang ketentuan umum. Nah, hal yang berhubungan dengan surat itu, maka saya melihat pada ayat kedua di sana dikatakan dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan satu kita tidak perlu baca, yang kedua pegawai GKI adalah pelayan firman. Jadi pelayan firman ini pendeta, guru jemaat, guru Injil, dan pegawai administrasi yang diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pekerjaan Sinode GKI Tanah Papua. Berarti dalam aturan ini menjelaskan bahwa seorang pegawai GKI itu diangkat resmi oleh sebuah keputusan, surat keputusan gereja, bukan rekomendasi. Kalau memang dia mengklaim bahwa dia adalah pegawai bukan gereja GKI. Kemudian atasan yang berwenang adalah pejabat gereja yang karena kedudukannya membawahi seorang atau lebih pegawai gereja. Itu dari kata gereja. Yang berikut adalah di dalam buku pedoman pelayanan kita, ini jelas. Oke, kita melepaskan dulu dia bahwa dia sebagai pegawai organik gereja. Sekarang kalaupun dia adalah seorang semacam pendeta pelun atau pendeta yang dari luar yang dilibatkan membantu pekerjaan pelayanan di GKI Tanah Papua, maka saya perlu membacakan dalam pedoman pelayanan kita bab 2 pasal 3 ayat 2 mengatakan begini: pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, syamas dan vikaris dari gereja lain. Ya, asumsi kita bahwa beliau adalah pendeta dari luar gereja kita yang seasas dapat melayani ibadah-ibadah jemaat, artinya dilibatkan dalam pelayanan gereja jemaat GKI di Tanah Papua setelah memperhatikan dan diterimanya surat keterangan dari gereja asalnya. Dan ini tidak pernah beliau mengeluarkan pernah menyerahkan ini kepada gereja, seperti mana kita ketahui telah dikantor baik oleh Bapak Wakil Ketua Sinode mantan Wakil Ketua Sinode Bapak Herman Awal, dan mendapat persetujuan dari Badan Pekerjaan Sinode atau Badan Pekerjaan setempat. Berarti dalam hal rekomendasi hanya dapat dikeluarkan oleh Badan Pekerjaan Sinode dalam hal ini kalian kedua, sekretaris, wakil sekretaris pembina. Tidak terlalu. Demikian juga dapat diberikan oleh Badan Pekerjaan dalam hal ini kalian kedua, wakil kedua, sekretaris, wakil sekretaris pembina. Dengan demikian maka surat rekomendasi yang dianggap asal secara pusat aturan gereja, administrasi gereja ini tidak akan mundur dengan sendiri, tapi tidak bisa. Saya pikir itu dari administrasi yang dapat saya jelaskan, dan mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan ataupun ada hal lain yang mungkin disemui dalam hal kepada walau di persilangan. Bahwa tentang itu memperoleh. Terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita, mungkin Bapak bisa mendengar sendiri dari mantan Wakil Ketua BDM Sinode Bapak Herman Awal yang pada saat ini juga siap karena beliau itu yang paling bertemu dengan Yahya Wawi, dan beliau siap sekarang untuk berbicara dengan Bapak. Saya menghubungi beliau.
sudah dikasih langsung situ saja. Pokoknya bisa lewat situ. Atau bisa lewat saya sih. Bisa direkam, harusnya tidak sampai itu suara. Kalau ada ya. Bapak, SMS sudah saya telepon. Kalau sudah sampai baik belum. Ada Bapak SMS tadi udah pembenaran kontak sekarang. Dan coba dulu. Kalau sudah sini. Saya masuk nomor 1. Nah, selanjutnya saya juga berkunjung secara resmi di UKI Papua. Ya, UKI Papua karena Yahya mengklaim bahwa dia adalah pendiri. Dan saya bertemu secara resmi dengan semua pemimpin-pemimpin UKI ini, dan dari situ saya dapat kabar bahkan mereka buka itu nama rektornya dan pendirinya dari awal-awal itu tidak pernah. Ya, akhirnya juga dia kan bilang kan, itu dia mantan rektor STT Ebenezer Calvinis. Saya menelusuri itu juga, dan dari penelusuran itu saya akhirnya menemukan bahwa memang STT Calvinis Ebenezer itu pernah ada ya yang pegang, tapi ya muridnya ya paling hanya sekitar belasan orang ya, dan bahkan murid-muridnya itu juga sudah sempat ketemu dengan saya. Nah, tapi si Yahya ini akhirnya menjual sekolah itu kira-kira 60 sampai 70 juta kalau tidak salah pada Pak yang namanya Pak Laurentius Renel. Itu adalah orang yang membeli sekolah dari Yahya itu ya, karena Yahya sering datang minta bantuan dia. Nah, begitu dia mau beli sekolah ini, si Pak Laurentius Renel ini membeli sekolah itu, ternyata sekolah itu tidak berizin. Nah, karena tidak berizin, maka akhirnya sudah diotomatis ya sudah batal, padahal sudah bayar Yahya 60 sampai 70 juta. Ya sudah, anggap saja buang rugi lah. Akhirnya Pak Laurentius Renal ini ya tidak lagi memakai data-data apapun dari STT Calvinis Ebenezer itu. Beliau akhirnya merintis dan membuka baru. Dan ya akhirnya menjadi Universitas Kristen di Papua itu, UKI itu. Nah, begitu sudah jadi UKI yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan STT Calvinis, lalu Yahya mengklaim bahwa dialah yang menjadi pendiri daripada UKI Papua. Itu banyak kebohongan Yahya dan masih banyak lagi. Jadi sekarang saya saudara lihat ini ya, saya kirim kembali berita-berita pada waktu saya berkunjung ke Sinode GKI maupun juga UKI Papua ya, dan juga ada kesaksian dari teman-teman, bahkan termasuk yang di Balikpapan itu kan saya pernah duduk makan bersama-sama dengan teman-teman di Balikpapan itu ya, kawan-kawannya. Jadi mereka bilang bahwa teman-teman di Balikpapan bahkan berkata bahwa Yahya itu memang dulu tidak tahu, tiba-tiba muncul saja sudah menyebut diri pendeta dan doktor tanpa mereka tahu juga bahwa Yahya ini pendeta atau doktor dari mana. Tapi pokoknya mereka kawan akrab, terutama kawan minum-minum, sehingga teman-teman itu menjuluki Yahya sebagai pendeta A2 ya. Alkitab di tangan kanan, alkohol di tangan kiri ya, itu kira pendeta A2 ya. Oke, jadi ini saya putarkan kembali videonya, silakan saudara simak, dan supaya pihak Kompas juga ya, kalau muat berita itu coba cari informasi dulu ya yang jelas tentang sosok yang kamu beritakan, karena dia sudah menipu seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan umat Kristen, semua rakyat Indonesia tentang gelar-gelar kedudukan-kedudukannya yang tinggi. Tapi sudah saya bongkar dan ternyata palsu. Nah, lalu sekarang Kompas membuat berita lagi dan mengangkat kembali penipuan dan kebohongan dia itu. Oke, itu saja, dan biarlah apa yang saya bagikan ini silakan saudara saksikan dan simak sendiri. God bless. Pendeta Esra Soru Rabu siang 2 Oktober 2019 mendatangi langsung kampus Universitas Kristen Papua, UKIP Sorong, dan bertemu dengan pihak yayasan, rektorat, serta sejumlah pendiri kampus dan para alumni. Pertemuan ini dilakukan untuk menyikapi tantangan Yahya Waloni yang ingin berdebat dengan Pendeta Esra tentang iman Kristiani.
Ukip Sorong menjadi salah satu tempat yang didatangi untuk menguji kebenaran statement-statement yang dilontarkan Yahya Waloni, di mana Yahya pernah mengklaim dirinya sempat menjadi rektor dan pemilik yayasan di kampus tersebut. Yahya Waloni sendiri adalah mantan pendeta yang kini menjadi seorang mualaf. Yahya kerap mengeluarkan statement yang kontraproduktif dan cenderung memprovokasi keadaan. Sebenarnya, dan sebenarnya pada awal mereka ngomong saya tidak terlalu setuju, tapi lama-lama saya pikir ya mereka bilang begini, Pak Esra coba perhatikan, dia serang iman Kristen, Pak Esra jawab, tapi dia tidak pernah menjawab lagi. Dia serang Pak jawab, dia serang lain lagi, Pak jawab lagi, dia serang lain lagi, Pak jawab lagi. Jadi hanya pukul lagi. Dan mereka bilang begini, Pak Tari Yusuf, bagaimana kalau Pak tidak usah lagi jawab serangan dia dalam urusan teologi? Begitu dia serang, Pak ungkap satu kebohongan. Dia serang satu kebohongan lagi, serang satu kebohongan lagi. Untuk melemahkan dia bahwa reputasi dia dan kredibilitas dia sebagai orang berpendidikan ini tidak betul. Semua kita yakin bahwa ini orang tidak sekolah tidak jelas, tapi tidak ada yang bukti. Kita juga yakin kayaknya orang begini bukan rektor ini, tapi tidak ada bukti. Maka saya mulai berdoa, Tuhan, ini bagaimana saya bisa dapat ini data ya? Saya punya kakak di Jayapura, saya kontak dia, kenapa tidak ada orang yang punya akses masuk ke UKI? Lalu dia kasih satu nomor telepon, saya tidak tahu, tapi mungkin hubungi ini teman mungkin punya. Hubungi lagi, hubungi tidak terhubung juga. Dari mana? Isi suatu pagi bangun begini, lihat ada SMS dari Bapak, saya doa Tuhan ini jawaban Tuhan, ya jawaban Tuhan. Begitu bicara, setelah itu beberapa saat kemudian langsung dihubungkan dengan Pak Brennan kita, ya, dan percakapan dan kita publikasikan itu, tapi mereka masih. Selain datang ke UKIP, Pendeta Esra juga akan mendatangi klasis GKI Sorong untuk memastikan kebenaran klaim Yahya Waloni yang menyatakan pernah bertugas sebagai pendeta di denominasi gereja tersebut. Tim Liputan, Papua Channel. Ya, Pak Pendeta, selamat siang, salam. Ya, selamat siang Pak. Ya, ini Pak Pak Laurentius Rene, nama lengkap saya Pak. Ya. Laurentius Renel. Oh ya, siap. Bapak ini ya mantan ketua yayasan ya. Betul sekali Pak Pendeta. Jadi saya ketua yayasan pertama. Ya. Yang merintis lahirnya UKIP Sorong, Usaha Kristen Papua Sorong. Ya. Jadi ceritanya begini Pak Pendeta. Saya juga sudah sering ikuti Bapak punya rival, punya ceramah itu Pak Yahya Waloni. Jadi ceritanya begini, awal mulanya itu begini Pak. Beliau dulu kan punya satu yayasan. Ya. Namanya Yayasan Calvinis. Ya. Nah, jadi waktu satu saat saya didatangi oleh dua mahasiswanya. Yaitu saudara Ben Tanawani dan saudara Oktavianus Badidi. Oktavianus Badidi ini waktu itu beliau seorang tentara berpangkat kopral. Mereka berkisah tentang sekolah mereka. Mereka bilang, Pak, kami punya sekolah, kami punya rektor bergelar S3 teologi. Tetapi kami punya sekolah ini kesulitan uang sehingga kami tidak punya kampus. Mungkin Bapak bisa bantu berjoin sama kami sehingga sekolah itu menjadi baik dan berizin. Saya bilang, siapa rektornya? Waktu itu mereka bukan rektor, kalau tidak saya direktur karena itu sekolah tinggi. Dekan sekolah tinggi di teologi Calvinis. Ya. Nah, terus waktu itu si Yahya Waloni datang ketemu saya di rumah. Ngobrol. Saya bilang, oke, kalau begitu nanti saya diserahkan dengan teman, nanti dia mungkin bisa membantu, lalu kita urus izinnya. Nah, mereka sepakat bahwa oke,
Nah, ketika proses berjalan, saya minta aksenya dan sebagainya supaya kita mau proses. Nah, tapi ternyata tidak ada data-data itu. Nah, saya bilang kalau gitu Pak, kita buat akte baru saja. Akte baru saja, yaitu kita sepakat yang namanya Universitas Kristen Papua. Ya. Nah, lalu akte baru, bukan akte di kasus lagi yang kita proses, kita bentuk akte baru. Nah, tetapi akte baru ini dia tidak ada di dalamnya. Akte baru itu saya selalu ketua yayasan, lalu ada teman yang penyandang dana sebagai dewan pembina. Nah, setelah akte kita buat, kita sahkan akte, kita proses izin ke Dikti. Waktu itu kita ke Departemen Agama dulu, karena kita rencana waktu itu hanya satu fakultas, yaitu Fakultas Teologi dengan 2 bidang studi, yaitu Teologi Kependetaan dan Pendidikan Agama Kristen. Nah, proses ini waktu proses itu berjalan, memang tahap 1 waktu permohonan kita buat, saya Hewaloni yang berangkat ke Jakarta ke Departemen Agama untuk mengurus itu, karena saya punya teman. Nah, setelah dia urus beberapa waktu tidak keluar, lalu didampingi teman saya. Nah, akhirnya kita dapatkan izin dari Dikti, dari Departemen Agama dulu, Pak. Dirjen Dinas Kristen. Satu, izinnya izin universitas, tapi Universitas Kristen Papua, tetapi hanya satu fakultas, yaitu Fakultas Teologi dengan 2 bidang studi. Nah, pada saat itu saya ketua yayasan, saya memang sebenarnya rencana tunjuk dia sebagai rektor. Lalu saya minta ijazah, kan layaknya Pak untuk mengangkat seseorang kan kita harus punya identitas yang jelas. Ya. Nah, saya bilang mana Bapak punya ijazah S3 itu. Setelah saya minta ijazah S3 kok nggak datang-datang ijazahnya. Nah, malah kasus yang dia buat. Jadi konfrontasi dengan saya waktu itu. Konfrontasi masalah apa, Pak? Ya, dia mahasiswa dia itu cikal bakal akhirnya ini dia pecah, jadi bikin provokasi. Akhirnya mahasiswa itu terpecah 2. Sebagian ikut saya, sebagian ikut dia. Nah, yang dia punya tentang saya tidak ikuti lanjutannya mereka bagaimana. Lalu yang ikut saya kasih masuk di kampus, karena waktu itu sudah punya izin Pak, karena waktu itu kan semua sekolah teologi. Nah, lalu karena saya tunggu ijazah dan tidak ada S3-nya tidak muncul-muncul, ya saya setengah curiga juga, cuma saya diam-diam aja. Lalu saya mencari orang baru dan saya temukan Dr. Max Sulubun. Oh ya ya. Nah, itu termasuk Pastor Raubun, Pendeta Apono, Pastor Saudara Bulan, Pendeta Apono, ada beberapa pendeta dari GKI. Ya, jadi rektor pertama, Pak saya adalah ketua yayasan pertama yang mendirikan Bukit Sorong. Saya punya statement jelaskan bahwa kalau dia bilang dia pernah rektor UKIP itu tidak pernah ada SK dan dalam sejarah UKIP. Bapak tanya dia saja soal nomor berapa dan siapa yang tanda tangan. Bapak tanya dia saja ketua yayasan pertama UKIP itu siapa ya, saya ini dalam hancur Serenel ini Pak. Itu ada dalam akte. Ya. Nah, cuma saya ini saya lagi cari data karena saya sudah mundur dari UKIP lama. Jadi saya dulu kalau tidak salah 2006. Ya. Saya sudah pakai dari bulan ini supaya saya ambil data kembali dari UKIP. Jadi orang yang dijelaskan di UKIP juga kan orang baru semua, mereka tidak tahu yang sebenarnya. Tetapi akte pendirian UKIP Sorong itu saya yang bikin, saya yang bawa ke notaris, saya yang tanda tangan di notaris. Dan bahwa saya selalu ketua yayasan pertama UKIP Sorong itu tidak pernah, SK pertama UKIP tidak pernah mengangkat yang namanya Yahya Waloni. Karena ijazah S3-nya juga nggak ada, nggak pernah diserahkan. Nah, jadi itu satu hal. Dan rektor UKIP pertama itu adalah saudara Dr. Max Sulubun. Beliau waktu itu adalah sekretaris Sinodi GPI, Gereja Protestan Indonesia di Papua yang berkedudukan di Makassar. Nah, itulah yang menjadi rektor pertama Universitas Kristen Papua. Dari sana kita proses lanjut sampai akhirnya keluarlah izin dari Dikti sehingga UKIP menjadi universitas yang sekuler. Jadi 2001 kalau tidak salah itu keluar izin pertama dari DPR, di mana cikal bakal berdirinya UKIP. Waktu itu juga kita resmikan, saya lupa tanggalnya Pak.
Kalau tidak saya tangani berwadah itu sudah itu ada videonya itu. Ya. Nanti saya suruh dicari, kalau suruh teman-teman cari. Saya juga rekam, tapi saya sudah cerita dari mana. Jadi yang jelas statement saya yang jelasin saja bahwa pada kekerasan pertama belum pernah UKIP mengangkat seseorang yang bernama Roland menjadi rektor. Itu tidak ada dalam sejarah, tidak ada. Kalau cikal bakal ini memang yang tadi saya jelaskan. Tetapi setelah izin keluar, kita minta ijazah tidak ada, tidak mungkin saya bisa mengangkat rektor tanpa ijazah. Ya? Begitu Pak. Tadi yang bilang itu kepikiran langsung saya kali muncul di YouTube. Kemudian Pak Yahya Roland keputusan itu jadi Ustaz. Ya, saya bilang, wah, masa? Karena waktu itu dia vokal juga kalau dia khotbah, kita panggil khotbah itu memang dia sangat ekstrim membela kita. Terbalik kemudian. Lalu kemudian saya mengundurkan diri, lalu saya diganti oleh Pastor Redra Ubun. Dari Pastor ketua yayasan. Di situ terjadi pergantian rektor lagi di zaman Redra Ubun itu. Dari Maxwell Ubun ke Profesor Tasmoko, itu rektor kedua. Sekarang rektor ketiga, saya juga tidak tahu siapa namanya. Tapi yang jelas Pak, statement jelas dan tegas bahwa sejak UKIP Sorong berdiri 2001 sampai dengan hari ini, bahkan tidak pernah UKIP Sorong mengangkat seorang rektor, apalagi yang tanda tangan dengan saya ketua yayasan, tidak pernah saya tanda tangan atas nama Yahya Walaugi. Jadi itu kebohongan itu. Itu bohong banget. Ya. Ini aduh dia benar. Ada banyak kalau dia nanti gila. Saya itu bapak punya YouTube itu saya waduh, saya mau telepon bapak kalau puji Tuhan hari ini saya bisa ngobrol sama Pak Jero ya. Ya, saya memang karena saya pikir ini saya perlu dapat informasi dari mana ini tentang ini. Nah, tahu-tahu Pak Steve ada kontak saya, waduh puji Tuhan sudah nih ya. Nah terus yang menyangkut dia punya mahasiswa yang dia bawa wisuda di Manado itu bagaimana? Nah itu saya sudah tidak ikuti ceritanya, tapi sebenarnya kalau Bapak mau, itu yang saya bilang nanti pasti boleh saya mau coba bicara. Nanti saya bilang pasti coba ambil akta pendirian UKIP, SK pertama UKIP tentang pengangkatan staf itu mulai dari rektor dekan ini, kan waktu saya yang tanda tangan. Kemudian mantan mahasiswanya yaitu Ren Tanawani dan Dr. Yohanes Badidi. Mungkin kita dulu baru kita rekam dia lalu kita kirim ke Pak Soros sehingga jelas gitu. Ya betul. Di situ data jelas UKIP berdiri tahun berapa, ketua yang pertamanya siapa, rektor pertamanya siapa, cikal bakal yang saya jelaskan tadi itu. Kemudian mahasiswa kan terpecah dua, sebagian ikut saya ke UKIP, sebagian ikut dia. Yang mungkin ikut dia ini pasti mereka wisuda di Manado, karena memang mereka ini tidak ada kampus. Sekolah juga berarti sekolahnya juga tidak resmi. Saya agak menduganya seperti itu Pak. Cuma nanti ini kan nanti teman-teman ini kan sekarang kalau itu kan mereka sarjana muda kalau tidak salah Pak. Nah, jadi orang ini mungkin ya abal-abal, tapi mereka juga ambil statement kan malu, Pak, tuh. Ya. Dan mereka sudah jadi pendeta. Nah, mereka nanti kalau mereka buka diri kan orang wah itu pendeta abal-abal dari mereka juga. Itu terpaksa tidak berani ngobrol, kan begitu, Pak. Ya. Ya, terus kalau dia katanya dia jadi pendeta di gereja GKI itu bagaimana? Pak tanya dia kalau gereja GKI itu kan SK semua lengkap. GKI kan sinode besar Pak. Ya. Di Papua ini pada pengangkatan pendetanya itu pasti ada surat keputusan. Mana surat keputusan? Lalu tanya dia saja. Dan itu kita bisa nanti mungkin pasti udah bulan kan orang dari GKI. Ya. Bisa minta ke sinode. Jadi itu saya yakin tidak pernah ada SK itu Pak. Itu bohong semua. Orang itu kan bertato semua, Pak. Jadi, yang jelas saya mempertegas yayasan UKIP bahwa selaku ketua yayasan UKIP Sorong pertama, saya tidak pernah mengangkat rektor bahwa rektor pertama UKIP Sorong adalah Dr. Max Sugrobut.
Oke. Saya nanti minta, kalau Bapak tidak keberatan, saya mau masukkan di YouTube ya, publikasikan soal ini informasi Pak ya. Nggak apa-apa. Yang penting, mungkin kalau Bapak boleh sabar 1-2 hari, saya bicarakan pasti oleh bulan supaya kita ambil SK-nya dulu. Sehingga mungkin saya ngomongin lebih berdasar yang punya data SK nomor SK berapa, kita punya akte-yasan tahun berapa, tanggal berapa, kemudian rektor pertama sampai hari ini. Saya kira itu lebih jelas supaya tidak ada terbantahkan lagi. Ya. Oke, nggak apa-apa kita Bentuk pertama kita hari ini bahwa mantan ketua yayasan pertama UKIP Sorong Lawan Tuition telah menghubungi saya dan mengatakan bahwa rektor UKIP tidak pernah ada yang bernama Yahya Waloni. Rektor UKIP pertama adalah Dr. Max Kulubudi. Ya, jadi nanti kalau soal Bapak sudah dapat SK semua, kita publikasikan lagi. Ya, dekan Fakultas Teologianya adalah saudara Scott dari bulannya sih. Ya. Kemudian saya cakar lagi menjadi wakil dengan rektor 3 sebelum saya tinggalkan UKIP tahun 90 dengan 2006. Iya, Pak, terima kasih informasi. Memang penting untuk mengungkap ini orang karena dia sudah menipu seluruh Indonesia ini dan memang menipu Pak. Jadi kalau bahwa dia rektor UKIP itu kasar, rektor UKIP tahun berapa? UKIP ya 2001 ya gak ada dia itu. Dan dia tidak singkat itu manusia itu kan tidak dikasih. Jadi saya sudah mulai curiga. Cuma saya tidak ngobrol. Kalau dia itu mungkin kita anggap dia Pak. Karena saya ingat sejarah waktu artikel makalah akhirnya ini kan Pak. Tapi ternyata kan saya minta ijazah dia menghilang aja bikin dinama dengan mahasiswa itu akhirnya dia provokasi mereka. Nah sebagian ikut saya, sebagian ikut dia. Yang ikut saya nggak urus lagi. Nah kemudian kami tidak pernah ketemu lagi karena saya lagi sudah tidak muncul. Saya kaget berapa tahun kemudian muncul di gitu. Bapak yang pendirian itu profesor ya. Jadi begitu garis besarnya, memang jadi dia tidak akan terlibat lagi tidak. Karena selanjutnya kita sudah libatkan salah satu guru besar dari Unpad Ambon, yaitu Profesor Dr. Sutrisno. Nah itu pun waktu pembukaan UKIP yang dihadiri oleh Dirjen Bimas Kristen, Pak Siahan buka pidato ilmiahnya, sambutan ilmiahnya oleh Profesor Dr. Sutrisno dari Unpad Sorong. Gitu Pak, nah ada lagi dia sudah sejak izin resmi keluar dia sudah tidak ada, tidak pernah. Ya dia hanya ikut berproses di awal tadi Pak. Ya saya bilang waktu Yayasan Calvinis itu dari sana ide itu lahir bagi saya, itu kira begitu. Oke, ya baik ini informasinya. Ya ini resmi Pak. Saya nanti tahun ini akte notaris makanya saya disuruh cari supaya jelas bahwa akte notaris memang nama saya ketuasan pertama, baru kemudian saya SKK. Saya mundur lalu diangkatlah saudara Setra Ugun. Ya. Setra Ugun itu hanya berapa 6 bulan, kemudian digantikan lagi dengan siapa gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Lausius. Terima kasih sama-sama Pak Pendeta. Tuhan berkati. Ya. Amin. Ya, shalom saudara yang terkasih. Saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli ya. Dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan sejumlah jemaat, dan ini adalah gereja GKI di Toli-Toli ya. Nah, ini adalah Bapak Pendetanya ya. Dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini ada rupanya ada sejarah Pak Yahya Waloni di sini. Nah, jadi mungkin Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Waloni. Mungkin bisa cerita. Sebetulnya waktu itu saya belum ada di sini, tapi ada Bapak Ketua Sinode dulu Pendeta Andreas Supratman. Beliau sekarang sudah ada di Bandung. Beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini. Ya, jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu dia mau melamar untuk bergabung di GKI Sulsel, tapi waktu itu ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu sehingga belum disetujui, dan ternyata 2 hari kemudian
beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung, dia adalah dulunya seorang pendeta, tapi sekarang sudah berbalik. Nah, jadi selangnya yang saya tahu 2 hari menurut Bapak Pendeta Andreas. Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah. Ya, jadi berarti Pak Yahya Waloni ya jadi mualafnya justru di kota ini ya? Di kota ini, Ya, kalau di menurut kota informasi ini. yang kami dapat. Ya, apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah, kalau itu saya Oh, tidak ya. dapat informasinya. Tapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain. Tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran, dia punya kemampuan. Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya, atau dalam pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok. Ya mungkin itu alasannya, Pak. Ya, seandainya diterima maka mungkin hari ini beliau pendeta di sini ya. Ya. Mungkin kita tidak bisa bersama, tapi Ya. sudah jalan Tuhan. Ya, baik. Ya. Boleh. Nah, kalau yang beliau ini nih memang wajahnya mirip Pak Yahya. Saudara kita Pak Yahya, kita saudara. Ya. Tapi tidak di dalam Tuhan. Bapak tidak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Ya. Pak, kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah, itu saya kurang tahu, Pak, itu ceritanya. Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian. Sehabis kebaktian, beliau ngobrol berdua dengan Coba Pendeta Andreas Supratman. kita lihat lorongnya, karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya nih. Boleh dikonfirmasi langsung nanti sama Pendeta Andreas Supratman. Beliau ada di Bandung sekarang. Ya, rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan Sekum Sinode GKI dan meminta atau mengharapkan beliau bisa diterima di gereja ini ya. Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjilan tertentu sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini. Tapi selanjutnya bisa menjadi mualaf ya. Pak, ada informasi Pak Yos, bagaimana? Informasi katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini lagi sementara di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni bersama dengan sekumnya, ya. Kalau ada pun tembak suara. Demikian informasinya saudara, dan dari GKI di Toli-Toli ya saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini ya. Oh ya, karena Pak Yos ini dengan wajahnya mirip dengan Pak Yahya Waloni, mungkin ada mau memberikan sedikit pesan buat Pak Yahya Waloni mungkin ya. Pak Ya. Yos mau kasih pesan. Ya, pesannya Pak Yahya Waloni, terima kasih pernah berseteru dengan Pak Esra Soru, tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini pesan kita mirip wajah, tapi tidak mirip hati dengan Bapak yang lain. Saya dengan Tuhan Yesus, Bapak percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya, mungkin ada harapan Bapak Yahya bisa kembali ke Tuhan Yesus. Ya, itu doa saya, kiranya Bapak bisa kembali. Masih Tuhan bilang tidak ada kata terlambat bagi orang yang salah jalan. Oke, ya baik, dari GKI di Toli-Toli saya Pendeta Esra Soro. Selamat hari Minggu, shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian.